indeks harga saham gabungan juga kemarin mencapai indeks tertinggi, lebih tinggi dari sebelum COVID 5.700, sehingga tentu dengan raport ekspor juga tertinggi, salah satunya juga dari hilirisasi, CPO misalnya itu sudah di atas 32 billion, nilai tukar petani juga naik dari di bawah 1.100 rupiah per TBS, menjadi per hari ini sekitar 3 ribuan per TBS, nilai tukar petani juga naik di atas 100, sehingga hampir seluruh kemiskinan turun, kemudian pengangguran turun, sehingga seluruh indeks itu alhamdulillah di 2021 itu seluruhnya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBE, MMT, IPU. Beliau saat ini adalah menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Bambang Sadono. Iya. Mungkin Bapak berkenan bercerita mulai ketika kuliah di Gajah Mada, kemudian merintis bisnis sambil meneruskan kuliah S2 di Australia kalau tidak salah, menjadi anggota DPR RI, menjadi ketua komisi, kemudian masuk pemerintahan, menjadi Menteri Perindustrian, saat ini menjadi Menko Perekonomian. Monggo silakan, Pak. Saya sudah mulai link and match juga, Pak, pada waktu kuliah itu, Pak. Karena kuliahnya di teknik mesin, jadi banyak berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sekolah-sekolah kejuruan, Pak, STM. Nah, di Jogja itu waktu itu ada SMK Piri, Pak, STM Piri, ya, yang juga bekerja sama dengan industri pengecoran di sekitar Jogja. Sehingga link and match antara industri dan SMK juga sudah dimulai, Pak, waktu kuliah itu, Pak, sebagai bagian dari kegiatan mahasiswa. Dan dari situ memulai usaha di sektor elektronik, karena pada waktu itu juga baru mulai terkait dengan siaran, Pak, untuk menangkap siaran dengan satelit. Nah, itu salah satu awal mengawali bisnis, dan tentu itu membawa saya untuk mempelajari sektor elektronik juga, dan baru mulai dengan komputerisasi, Pak. Sehingga pada waktu itu juga saya mulai untuk Apple compatible kita sebut. Karena pada waktu itu kan kalau kita bicara Apple computer menjadi sangat mahal, bicara IBM sangat mahal, sehingga compatible-nya itu kebanyakan dari Taiwan. Jadi itu early stage daripada ICT. Nah, di situ saya mengawali di sana. Nah, kemudian tentu sesudah mengawali berbagai bisnis, nah, saya merasa karena masih aktif juga dalam berbagai kegiatan paralel, baik itu di dunia usaha, organisasi dunia usaha, salah satunya adalah Asosiasi Emiten yang membawahi perusahaan publik. Nah, itu saya pegang selama 3 periode. Kemudian juga saya aktif sebagai seorang insinyur di organisasi profesi. Itu Persatuan Insinyur Indonesia. Dan juga saya aktif termasuk mengegolkan undang-undang keinsinyuran. Sehingga yang tadi Bapak baca itu IPU itu kan. IPU, ya. Itu adalah Chartered Professional Engineer versi Indonesia. Insinyur profesional utama. Dan itu sudah mempunyai kesetaraan MRE, Mutual Recognition Agreement, di level ASEAN, bahkan di level APEC. Dan sekarang kalau Fakultas Teknik sudah ikut yang kita sebut Washington Accord Agreement, jadi sudah
kurikulumnya berstandar internasional. Nah, tentu dari aktif di organisasi, kemudian di organisasi politik, melalui kelembagaan Ormas Kosgoro, karena saya memimpin Kosgoro, Barisan Muda Kosgoro, dan saya membuat, saya bangun dari awal, sehingga saya membuat dari Sabang sampai Merauke, buat cabang dan sebagainya. Nah, tentu naturalnya masuk ke politik melalui Partai Golkar, dan saya ikut pemilihan pertama tahun 2004. Dan alhamdulillah diterima, dan di tahun 2006 saya diminta untuk 2006-2007 menjadi pimpinan di Komisi Energi. Saat memimpin di Komisi Energi, berbagai undang-undang dibuat, termasuk minerba, mineral dan batu bara. Dan salah satu dari mineral batu bara adalah hilirisasi. Dan hilirisasi itu yang terbukti saat sekarang ekspor kita meningkat. Jadi ekspor di tahun 2020 untuk logam misalnya dari nikel itu hanya sekitar 1,2 billion. Hari ini 2021 itu 20,8 miliar iron and steel. Jadi kebijakan yang diambil 2024 juga 2009 Undang-Undang Minerba itu juga setengah mempersiapkan yang ekspor hilirisasi ini, Pak. Jadi pada waktu itu bayangkan kita bicara hilirisasi 2009, ini baru bisa terrealisir 10 tahun kemudian, Pak. Dan hasilnya jelas, Pak, di 2009 ini, 2021. Kemudian saya pindah di Komisi 6, tentu ada Undang-Undang Industri, Undang-Undang Perdagangan. Waktu saat saya di DPR tuh saya membedah dan mendorong itu kira-kira mendekati 14 undang-undang, Pak. Mulai dari undang-undang sampah, undang-undang lingkungan, kemudian ya hampir sebagian besar di sektor real undang-undang itu ketua pansusnya itu saya, Pak. Termasuk undang-undang lembaga keuangan mikro, itu juga dihasilkan waktu itu melalui Komisi 6. Nah, terus tentunya sesudah di DPR 2 periode, di periode ketiga juga saya masuk, namun karena di periode ketiga kita punya aspirasi lain, Pak. Itu Golkar waktu itu sedang gonjang-ganjing. Dan pada saat pergantian dari Pak Abu Rizal Bakri ke Pak Setnov, Pak Setia Novanto, saya diusulkan masuk kabinet, Pak. Jadi itu masuk kabinet Pak Presiden, kabinet kerja di tengah, Pak. Jadi di tahun 2017, dan portofolionya adalah industri. Dan tentu dari situ saya pada Munas Golkar berikutnya, nah saya menjadi ketua umum Partai Golkar secara aklamasi, Pak. Jadi dan di 2017 juga saya mengambil Partai Golkar. 2019, pada 2017 kan mengganti Pak Nov yang pada waktu itu sedang terkena persoalan. 2019 saya juga terpilih aklamasi, dan 2019 Bapak Presiden mempercayakan, diberi amanah untuk menjadi Menko Perekonomian. Mungkin itu aja, Pak. Ya, baik. Pak Airlangga, ini bekalnya luar biasa ini, baik dari segi akademis maupun politisnya sangat kuat ketika Bapak menjalani tugas sekarang sebagai Menko Perekonomian. Nah, tetapi persoalannya kan Bapak juga menghadapi masalah-masalah yang bukan hanya berat, tetapi juga baru, yaitu misalnya pandemi COVID. Jadi menjaga pandemi, tapi juga tetap bertugas untuk memulihkan dan menumbuhkan ekonomi. Nah, mungkin ada yang bisa Bapak
bagi Bapak ceritakan mengenai soal ini? Ya, pertama saat diberi kepercayaan Bapak Presiden untuk memegang jabatan Menko Perekonomian, ya, seluruh dunia termasuk Indonesia dihadang oleh masalah COVID. Iya. Dan COVID ini unprecedented, tidak pernah terjadi. Sehingga kalau kita berlayar pada teritori yang sama sekali baru. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang diambil banyak hal yang tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden, itu adalah kebijakan yang dijalankan adalah gas dan rem. Nah, kebetulan kalau gas dan rem kan pendidikannya teknik mesin, Pak. Jadi kita apal yang namanya gas dan rem itu, Pak. Jadi harmonisasi gas dan rem, karena ini udah eranya persneling otomatis, jadi cukup gas dan rem, Pak. Yeah. Kalau di era yang masih manual kan harus injek kopling juga itu, Pak. Yeah. Gigi 1 sampai gigi 5, Pak. Tapi sekarang gas dan rem itu kita tekan secara optimalisasi, dan kita lihat penanganan COVID ini beberapa fase. Fase pertama melalui PSBB, Pak, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu tentu sifatnya bottom up. Kemudian kita ganti kebijakan di awal tahun lalu, Pak, Januari, karena kita lihat pasca Nataru itu kenaikannya begitu tinggi. Ini sebelum Delta. Sehingga kebijakannya dirubah menjadi PPKM. Pembatasan kegiatan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan dibuat level-level berdasarkan WHO 1 sampai 4, dan tentu aktivitasnya di masing-masing sendiri berbasis wilayah, sehingga pendekatan wilayah itu penting. Kemudian juga beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah secara cepat adalah untuk vaksinasi. Dan untuk pertama, Indonesia adalah salah satu negara pertama di ASEAN yang memesan vaksin, dan pada bulan Januari tahun lalu, vaksin yang tersedia dan kita bisa secure dalam jumlah besar adalah Sinovac. Oleh karena itu, itulah yang diberikan kepada masyarakat Indonesia dalam 6 bulan pertama. Baru kita bisa secure vaksin-vaksin jenis lain, karena semua negara menghadapi hal yang sama, sehingga masing-masing mementingkan kepentingan sendiri. Seperti di Inggris, AstraZeneca pertama untuk domestik, Amerika, Pfizer, Moderna juga untuk domestik, demikian pula India untuk domestik. Sehingga Indonesia cukup beruntung, kita dapat mensecure batch-batch atau gelombang pertama yang dari Sinovac. Baru kemudian kita mendapatkan vaksin-vaksin yang lain. Nah, tentu menghadapi itu, kita selalu memonitor tingkat penularan, dan kita memonitornya daerah per daerah. Jadi pendekatannya selalu mikro, kota, kabupaten, desa, kelurahan, kecamatan. Dan alhamdulillah kita punya struktur TNI Polri yang sangat kuat, sampai Babinsa, Babin Kamtibmas. Sehingga struktur itu seluruhnya dioptimalisasi, dan alhamdulillah kemarin sampai bulan Januari kemarin sebelum Omikron, itu Indonesia menjadi salah satu yang terbaik bersama dengan India, kemudian Jepang, ini berdasarkan CDC Amerika. Tentu Omikron sekarang kita sedang menghadapi gelombang berikut, yaitu Omikron. Namun kita lihat Omikron tingkat penularan sangat cepat, tetapi fatality rate-nya lebih rendah, sehingga yang diperhatikan oleh pemerintah adalah tingkat keterpakaian rumah sakit dan juga tingkat kematian. Jadi dua hal itu yang kelihatannya membedakan antara Omikron dan Delta, dan ini yang terus kita jaga dan kita monitor. Sehingga seperti sekarang di Jawa Bali beberapa kota dinaikkan levelnya ke 3. Di luar Jawa Bali biasanya laggingnya 3-4 minggu dari Jakarta, dari Jawa Bali. Sehingga Jawa Bali sekarang tetap alert, tetap waspada, namun sambil kita melihat dan memonitor orang yang berangkat dari Jawa Bali ke luar Jawa Bali yang harus dimonitor agar penyebarannya bisa lebih terkendali. Demikian Pak Bambang. Ya, kalau dikaitkan dengan ekonomi Pak, karena tugas Bapak kan tetap harus menjaga pertumbuhan ekonomi, dan kelihatannya memang mulai membaik, dan target pemerintah kira-kira 5% di tahun 2022 ini. Kira-kira seperti apa Pak?
Ya, kalau kita lihat pemerintah menangani pemulihan ekonomi itu secara konsisten kita melakukan yang namanya program khusus, yaitu penanganan COVID dan pemulihan ekonomi (PCPEN) yang diberi tugas khusus oleh Bapak Presiden dan saya diminta untuk memimpin KPCPEN. Dan itu anggaran yang disiapkan tahun 2021 744 triliun. Dan ini dilanjutkan di 2022 sebesar 455,6 triliun, dan sektornya adalah kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan di sektor ekonomi. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan kemarin di kuartal keempat cukup baik, kita tumbuh 5%, 5,06%, dan hampir seluruh target daripada anggaran seluruhnya tercapai. Penerimaan pajak kita tercapai di atas 100%, penerimaan negara bukan pajak juga meningkat, terutama akibat harga super komoditas. Kemudian cadangan devisa kita juga meningkat di atas 140 miliar US dollar. Inflasi terjaga di bawah sekitar 1,8%. Kemudian juga rupiah terjaga di sebaik dari pre-COVID. Kemudian juga indeks harga saham gabungan juga kemarin mencapai indeks tertinggi, lebih tinggi dari sebelum COVID, 5.700. Sehingga tentu dengan raport ekspor juga tertinggi, salah satunya juga dari hilirisasi. CPO misalnya itu sudah di atas 32 billion, nilai tukar petani juga naik dari di bawah 1.100 rupiah per TBS menjadi per hari ini sekitar 3 ribuan per TBS. Nilai tukar petani juga naik di atas 100, sehingga hampir seluruh kemiskinan turun, kemudian pengangguran turun, sehingga seluruh indeks itu alhamdulillah di 2021 itu seluruhnya tercapai. Nah, oleh karena itu di tahun 2022 pemerintah optimis kita bisa tumbuh di 5,2%, dan tentu pertumbuhan ini diharapkan bisa kembali dari sektor konsumsi yang biasanya 60%, dan ini kita berharap bahwa pertumbuhannya bisa mencapai 5% di sektor konsumsi. Namun tentu kita harus mempersiapkan ini post Omikron. Jadi sesudah Omikron kita berharap situasi masuk dalam new normal ataupun bertransformasi dari pandemi menjadi endemi. Nah, ini persyaratan untuk tumbuh di 5,2%. Luar biasa, saya kira Pak Erlangga. Nah, yang juga menarik adalah bagaimana cara pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yaitu membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan itu juga Pak Erlangga yang ditugaskan mengkoordinasikan. Walaupun sekarang masih ada masalah sedikit, yaitu keputusan MK yang nah ini ke depan seperti apa Pak sekarang? Jadi Indonesia adalah, saya bisa katakan, satu-satunya negara yang melakukan reformasi struktural di dalam pandemi COVID. Nah, reformasi struktural ini sangat diperlukan untuk pasca COVID. Dan alhamdulillah seluruh peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, itu sudah diselesaikan di bulan Februari yang lalu, sehingga implementasinya seluruhnya bisa dijalankan. Nah, tentu perubahan yang mendasar adalah ada yang terkait dengan perpajakan, yang sekarang juga didorong dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Kemudian juga ada yang terkait dengan reform agraria, dengan untuk pertama kali kita punya yang namanya bank tanah.
Ya. Di sebelumnya land bank itu hanya dimiliki oleh perusahaan properti, negara tidak punya, sekarang kita sudah punya land bank. Kemudian juga kita punya yang namanya sovereign wealth fund, di mana lembaga keuangan jangka menengah panjang yang dimiliki oleh Indonesia, yang tentu diharapkan ini menjadi alternatif pembiayaan selain utang, pasar modal, dan investasi langsung. Kita juga sekarang punya sovereign wealth fund. Dan tentu berdasarkan tantangan yang ada dari keputusan MK, kemarin MK mensyaratkan bahwa undang-undang ini tetap berlaku dan diberi waktu sampai 2 tahun. 2 tahun itu November tahun 2022, dan diarahkan untuk dilakukan perbaikan terkait dengan Undang-Undang 12 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan alhamdulillah kemarin di DPR hari Selasa sudah rapat paripurna, revisi Undang-Undang 12 ini dilakukan inisiatif DPR, dan ini dalam revisi Undang-Undang 12 itu dimasukkan metode yang menggunakan metode Omnibus Law. Dan tentunya ini menjadi fondasi untuk revisi Undang-Undang Omnibus Law berbasis kepada Undang-Undang 12 yang sudah direvisi. Memang kemarin salah satu diktum yang diberikan oleh MK adalah undang-undang ini tidak ada mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang 12. Sehingga ini yang dibatalkan, sehingga dengan perbaikan Undang-Undang 12, diharapkan persyaratan yang diminta oleh MK akan terpenuhi. Dan tentu ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh MK terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat yang maksimal dan bermakna atau meaningful participation, juga didengarkan pendapatnya, right to be heard, dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, dan diberikan jawaban atas pendapat yang diberikan atau right to be explained. Nah, ini seluruhnya sudah masuk di dalam Undang-Undang 12. Sehingga dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan termasuk kajian terhadap beberapa isu, nah ini kita sudah berharap bahwa ini kita bisa siap pada saat ini pemerintah mengirimkan supres untuk pembahasan, saat ini diberlakukan undang-undang baru, seluruh hal yang diminta oleh MK terpenuhi. Demikian Pak Bambang. Baik. Nah, di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini ya terjadi disrupsi yang besar-besaran, terutama di teknologi informasi dan komunikasi. Ini mempengaruhi semua sektor kehidupan kita, baik ekonomi, politik, sosial. Nah, ini apa Pak yang dimanfaatkan, atau kalau ada masalah apa yang dihadapi kita ini sekarang? Jadi kembali lagi, revolusi industri keempat atau disrupsi digital itu sudah dimulai sebelum pandemi COVID. Jadi itu disrupsi besar di awal, dan pemerintah pada waktu itu saat saya menjadi Menteri Perindustrian itu sudah merumuskan roadmap revolusi industri 4.0 yang di-launching oleh Bapak Presiden. Itu ada pilar utamanya adalah Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan untuk sektor manufacturing adalah additive manufacturing. Kemudian tentu ada kegiatan berlanjutnya, kalau di sektor keuangan adalah terkait dengan financial technology. Dan kalau dilihat penggunaan AI di dalam COVID juga dilakukan melalui antara lain melalui Peduli Lindungi. Sehingga sebetulnya beberapa revolusi ini dengan adanya pandemi COVID yang disrupsi kedua, jadi dalam periode ini kita mengalami 2 disrupsi besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan pandemik ini mengakselerasi digitalisasi. Jadi ekonomi yang digitalisasi ini yang di tahun 2020 kuenya adalah $40 miliar, di tahun 2021 naik ke $70 miliar, dan di tahun 2024 diperkirakan akan naik sebesar $125 miliar. Dan salah satu yang di sektor pemerintahan diluncurkan yang namanya Kartu Prakerja,
di mana Kartu Prakerja adalah bagian dari kampanye Bapak Presiden, dan itu diimplementasikan di tahun 2020 sampai hari ini. Dan Kartu Prakerja itu adalah satu-satunya program semi bansos yang dilaksanakan 100% secara digital. Jadi pembayarannya, bantuan sosialnya, itu langsung dari Kementerian Keuangan, Perbendaharaan Negara, sampai e-wallet kepada peserta. Jadi tidak mampir-mampir ini uang, langsung Pak. Jadi retail, dan pesertanya yang masuk mendaftarkan program itu 84 juta dalam 2 tahun. Ya. Dan yang diterima sekitar 11,4. Jadi kalau universitas ini yang paling diminati nih Pak, Ya. 11,4 juta alumni, dan anggaran yang pemerintah berikan di tahun 2020 itu 20 triliun, di tahun 2021 adalah 21 triliun, dan di tahun 2022 ini adalah 11 triliun. Ya. Dan ini adalah reform digital yang dilakukan pemerintah. Dan kemudian juga dari segi health, telemedicine misalnya salah satu provider yang subscribernya di tahun 2020 itu 2 juta, itu meningkat di tahun 2021 10 kali, menjadi 20 juta untuk telemedicine ini. Dan sekarang itu digunakan untuk penanganan Omikron, di mana dengan telemedicine, mereka yang isoman bisa menelepon atau menggunakan aplikasi, dan pemerintah baru di kota besar mengirim obat langsung ke rumah. Sehingga dengan demikian ini juga sebuah revolusi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian Pak Bambang. Pak Airlangga, di tengah-tengah Bapak menangani tugas-tugas yang besar dan strategis, Bapak juga punya kewajiban karena memimpin partai yang juga cukup besar. Nah, ini apa yang Bapak lakukan dan apa yang akan menjadi target dari Partai Golkar? Ya tentu Partai Golkar ini kan kita ini selalu nomor 1 atau nomor 2. Yeah. Nah, tentu dengan anggota DPR yang saat sekarang di tingkat nasional 85 kursi, dan tentu kita melihat bahwa sebagian besar kebijakan pemerintah ini kan harus didukung oleh parlemen. Nah, itu salah satu yang dilakukan untuk mendukung kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Partai Golkar di parlemen mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam membuat landasan undang-undang. Salah satu yang dipakai pada saat pandemi COVID kan kita menerbitkan Perpu agar revolusi untuk pengaturan penganggaran dalam situasi yang tidak normal ini, pemerintah bisa melakukan perubahan terhadap anggaran. Dan perubahan itu dilakukan artinya tidak melalui proses biasa yang melalui DPR. Anggaran induk melalui DPR, namun fine tuning bisa dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ini mempercepat kita merespons kebutuhan termasuk perlindungan sosial. Salah satunya misalnya pada saat kita menarik rem darurat, itu kan pedagang kaki lima, warung-warung kan mereka pendapatannya harian. Sehingga itu bisa dilakukan program langsung oleh pemerintah, yaitu bantuan untuk pedagang kaki lima dan warung. Nah, ini kemarin kita berikan 1,2 juta, diberikan kepada 1 juta PKL dan warung. Nah, tahun ini kita tambahkan PKL, warung, dan nelayan. Sehingga program ini bisa cepat kita luncurkan. Kalau sebelumnya kita tidak punya fleksibilitas. Namun ini akan berakhir di akhir tahun 2022. Tahun 2023 kita akan kembali kepada anggaran normal dengan asumsi pandemi ini berubah menjadi endemi. Dan sekali lagi tentu Partai Golkar juga memiliki gubernur, memiliki bupati, memiliki wali kota yang menjalankan pemerintah di daerah masing-masing. Sehingga tentu kami sudah meminta bahwa program-program pemerintah yang dipimpin daerahnya oleh Partai Golkar, ya kita dorong untuk mengakselerasi program-program yang didorong oleh pemerintah. Demikian Pak Bambang. Baik, jadi Partai Golkar ya sebagai partai utama tadi sekarang kedua terbesar di parlemen, di DPR,
dengan beberapa pejabat kepala daerah pasti akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kemudian juga karena Bapak berada di posisi yang utama ya, jadi Menko di perekonomian, tentu harapannya juga akan bermanfaat untuk Partai Golkar. Ya. Seperti apa, Pak? Ya, tentu kalau program itu dirasakan manfaat oleh rakyat, nah tentu saya berharap bahwa rakyat mengetahui program-program kerakyatan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga program-program kerakyatan yang didukung oleh Partai Golkar di dalam pemerintahan. Nah, tentu diharapkan itu bisa dipahami oleh kader-kader Golkar di level akar rumput. Nah, ini level akar rumput itu yang paling penting, karena hak pilih ada di sana. Ya, Pak Erlangga, saya sudah mewawancarai beberapa alumni atau banyak alumni. Nah, mereka mengatakan sekarang setelah presidennya dari UGM, kelihatannya ke depan 2024 itu akan terjadi juga all UGM final katanya. Ya, karena calon-calonnya ini alumni UGM semua. Gimana menurut Pak Erlangga? Ya, kalau balik ke hitungan alumni UGM kan hitungannya pilih aja dari fakultas terbesar, Pak. Oh. Rakyat yang alumni terbesar, Pak, di Gajah Mada, Pak. Ya. Dan itu fakultas teknik, Pak, bukan? Fakultas teknik, Pak. Oh iya. Jadi mudah-mudahan harapannya begitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Terima kasih atas semua yang sudah dibagikan, disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sukses Pak Airlangga. Terima kasih Pak Mama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang, berbakti, menciptakan rasa